Selamat pagi Pak Sti. Selamat pagi Bu. Salam Selamat sehat. pagi. Mhm. Salam sehat. Baik, dari suaranya ini semangat menandakan bahwa Labuan Bajo juga cerah ya pagi hari ini Pak Sti ya. Ya betul Bu. Oke, baik. Pasti sejak kemarin BMKG Stasiun Meteorologi Komodo ini meminta kepada para wisatawan yang datang ke Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur untuk waspada ini terhadap potensi gelombang tinggi dan juga angin kencang. Nah, ini titik-titik mana saja kah ini Pak Sti? Iya betul Bu. Jadi beberapa hari terakhir memang kondisi cuaca di Labuan Bajo memang pada umumnya cerah, tetapi ada potensi hujan juga terutama pada malam hari. Mhm. Kalau untuk anginnya juga ada angin kencang di perairan selatan Manggarai Barat atau di sekitar selatan Pulau Komodo, di selatan Pulau Rinca, sekitar Pulau Padar dan di sekitar Selat Padar. Nah ini terpantau angin bertiup cukup kencang. Mhm. Angin disertai dengan hujan Pak Sti? Tidak, angin kencang saja Pak. Angin kencang pada siang hari. Baik. Sedangkan pada malam hari potensi terjadi hujan dengan intensitas ringan saja. Baik, tadi ada beberapa titik yang disebutkan ya, perairan selatan Manggarai Barat begitu ya, Pulau Rinca, Iya, iya. kemudian Pulau Padar. Nah, ini apakah cukup mengganggu aktivitas masyarakat di wilayah tersebut, Pak Sti? Kalau untuk angin kencang tersebut tidak mengganggu, Mm-mm. tidak mengganggu aktivitas wisata yang ada, Mm-mm. karena kondisinya walaupun terpantau angin kencang tetapi tidak terlalu kencang. Rata-rata maksimumnya mencapai 40 km per jam atau sekitar 18, maksimumnya sekitar 18 sampai 20 knot. Dengan kondisi seperti ini kapal-kapal masih bisa Berlayar ya. Ya. Oke, dan kalau boleh tahu ini apa sih sebenarnya penyebabnya sehingga terjadi situasi seperti ini ya, seperti peringatan yang sudah dikeluarkan oleh BMKG Komodo Manggarai Barat. Iya baik. Jadi kondisi saat ini sekarang memang lagi musim pancaroba, musim peralihan dari musim hujan ke musim kemarau. Tapi beberapa wilayah di wilayah NTT ada yang sudah memasuki musim kemarau. Nah, biasa awal dari musim kemarau ini akan ditandai dengan angin timuran atau angin dari timur tenggara atau biasa orang awam sebut dengan angin musim timur. Musim timur, tapi biasa dominannya itu di bulan Juni, Juli, Agustus, dominan dari musim timur atau monsun timur ini. Tapi ada beberapa wilayah yang sudah mulai duluan masuk, di mana dalam satu harian itu anginnya bisa dominan dari timur tenggara, tapi tidak selama 24 jam itu dominannya timur tenggara. Kadang-kadang masih ada dari barat daya, barat. Terus tapi ada juga dari timur tenggara. Nah dari di perairan Komodo Labuan Bajo ini tidak dominannya dari timur tenggara, saat tertentu dari barat daya, tapi pada siang hari biasa dominannya dari timur tenggara. Yang kondisi ini memang terjadi pada saat musim-musim pancaroba, tetapi kondisinya tidak dominan. Dia tidak dominan, tidak dalam 24 jamnya itu tidak terus-menerus terjadi angin kencang yang bertiup dari timur tenggara. Nanti pada saat bulan Juli Agustus, di mana musim timurnya sudah dominan, anginnya bertiup dari timur tenggara atau berhembus dari benua Australia ke benua Asia, makanya itu akan terjadi angin yang sangat kencang, tetapi kondisi cuacanya akan cerah. Ini diakibatkan pada saat tersebut diakibatkan karena posisi matahari yang sudah berada di sebelah utara. Gitu. Baik, ya, seperti yang sudah Anda sampaikan bahwa perakiran tinggi gelombang itu berkisar 0,75 hingga 2,0 meter ya pada titik-titik tadi Iya, iya. juga sudah Anda jelaskan seperti itu Pak Sti. Dan ini
tidak terlalu mengkhawatirkan dan juga meresahkan begitu pasti ya. Artinya bahwa wisatawan ini masih boleh melakukan perjalanan asalkan tetap hati-hati begitu ya? Iya, iya. Mhm. Jadi kondisi angin kencang ini biasa terjadi pada saat menjelang siang hari sampai sore hari. Nah biasa kapal-kapal wisatawan itu sudah bergerak keluar dari Labuan Bajo itu biasa pada saat kapal-kapal speedboat itu sudah keluarnya pada saat pagi hari. Pagi Sekitar hari. jam 6, jam 5 yang kondisi cuacanya yang masih tenang, anginnya masih kalem, masih teduh, itu kapal-kapalnya sudah keluar. Oke. Nanti pada saat sudah angin kencang, kapal-kapal udah pas sampai di tempat-tempat yang Dituju tidak begitu. melewati lagi lautan yang luas seperti di Selatan Padar atau Selat Padar yang biasa terjadi angin kencang dan gelombang yang cukup tinggi di situ. Oke. Nah, sedangkan untuk kapal-kapal pinisi dengan kondisi seperti angin 20 knot ini masih aman lah. Maksudnya dengan bentuk kapal pinisi yang berukuran besar dengan kecepatan angin yang gelombang yang 0,75 sampai 2,20 meter ini, untuk kapal pinisi masih bisa dilalui lah. Jadi para nakoda itu atau AWK mereka sudah tahu kondisi-kondisi cuaca, mereka sudah mensiasatinya untuk berlayarnya lebih awal gitu. Baik, kapal-kapal ini berlayar di pagi hari ya, dan angin ini yang bertiup kencang ini akan terjadi di siang hari begitu ya. Ini berdasarkan informasi atau saran dari BMKG ataukah memang jadwalnya ini memang seperti itu Pak Sti? Jadwal-jadwal kapal berlayar itu. Jadi kita punya grup informasi cuaca untuk perairan, di mana di situ kumpulan dari para nakoda, ABK dan pemilik kapal yang setiap hari memantau kondisi cuaca di perairan sekitar Manggarai Barat. Berdasarkan informasi itu mereka mengambil keputusan untuk berlayar. Tapi biasa untuk jadwal kapal speedboat yang biasa melakukan trip satu harian, untuk maksudnya dalam satu hari saja mereka berarti dari pergi pagi pulang sore, itu memang jadwalnya pada saat pagi hari. Pada saat pagi hari, dan memang jadwal kondisi mereka kalau sudah saat menjelang siang atau apa, mereka tidak berangkat lagi. Karena apalagi speedboat yang berbadan kecil, kalau sudah jam 9 atau jam 10 biasa mereka tidak akan berangkat lagi. Tapi mereka paling lambat jam 7 atau jam 8 sudah harus keluar dari Labuan Bajo. Karena biasa pergerakan kapal-kapal speedboat yang bergerak berlayar satu hari, biasa mereka ke arah selatan dulu. Jadi mereka dari Labuan Bajo ke arah selatan ke Pulau Padar, nanti dari Pulau Padar ke Pulau Komodo, setelah itu pulang lewat arah utara. Nah pada saat mereka sampai ke Pulau Komodo itu dan lewat ke arah utara itu sudah pada saat siang hari. Nah arah utara gelombangnya sudah tenang. Kalau yang didata itu kan gelombang di bagian selatan arah ya. utara, ya sekitar maksimal sekitar 1 meter saja, dan itu masih aman. Oke. Nah, pada saat gelombangnya sudah tinggi di selatan, kapal-kapal yang trip satu harian itu sudah berada di posisi utara. Jadi sudah aman. Berarti tidak ada masalah ini Pak Sti begitu ya? Iya betul, Bu. Oke, baik. Potensi gelombang tinggi dan juga angin kencang di Labuan Bajo ini dikeluarkan oleh BMKG Komodo Manggarai Barat sejak Rabu kemarin ya, tepatnya pada 4 Mei 2022. Nah ini bisa berlangsung sampai kapan ini diperkirakan Pak Sti? Kondisi angin kencang sama gelombang tinggi ini tidak dominan, jadi maksudnya dalam periode 1 bulan atau apa tidak dominan seterusnya, biasa berlangsung paling lama 1 minggu. Setelah 1 minggu dia akan kembali reda, akan kembali reda sekitar 2 minggu atau 3 minggu nanti kembali lagi. Oke. Begitu juga nanti pada saat musim dominannya di bulan Juli Agustus, nanti seperti itu angin kencang bisa dominan 1 minggu, setelah itu kembali reda dan akan kembali lagi tinggi. Makanya kami informasikan kepada teman-teman nakoda, AWK dan pemilik kapal yang berlayar tetap update terus perkiraan cuaca, terutama info cuaca perairan untuk menjadwalkan kapal-kapal berlayar. Bahkan saat ini sudah informasi cuaca perairan itu untuk gelombang itu sudah bisa memperkirakan sampai 10 hari ke depan. Dari 10 hari ke depan kita sudah bisa melihat kondisi anginnya dan gelombangnya seperti apa. Nah situ kita bisa lihat
di tanggal-tanggal berapa akan terjadi angin kencang. Hmm. Tuh. Oke, baik. Nah, ini sedikit out of topic begitu Pak Sti ya, sekedar memberikan informasi kepada pendengar RRI terkait dengan event site ya, event site G20 begitu yang akan berlangsung, diperkirakan bulan Mei ini ada event juga kan Pak Sti? Iya, iya. Nah, ini Kalau bagaimana ya, persiapan dari teman-teman BMKG Komodo Pak Sti? iya. Jadi seperti ada Labuan Bajo terdapat sekitar 10 kegiatan pre-event G20 dan kemarin kalau tidak salah bulan Maret kemarin sudah terlaksana satu event yaitu Asia Water Week yang sudah terlaksana. Dan kemarin juga kita BMKG Labuan Bajo atau di Stasiun Meteorologi Komodo Labuan Bajo selalu siap memberikan informasi cuaca kepada stakeholder yang membutuhkan informasi cuaca untuk pelaksanaan kegiatan G20. Seperti kemarin kita memasang display informasi cuaca di hotel-hotel yang dilaksanakan pre-event G20 ini. Tetapi setiap hari kita selalu standby 24 jam. Selalu standby 24 jam untuk memberikan informasi cuaca kepada masyarakat, wisatawan, dan stakeholder yang membutuhkan. Terutama informasi cuaca di penerbangan. Informasi cuaca di penerbangan di Bandara Komodo kita selalu stay 24 jam untuk memberikan informasi cuaca. Kalau kondisi sekarang ya kondisi sekarang cerah, tidak terlalu kondisi cuaca tidak terlalu buruk, tapi mungkin yang harus kita waspadai untuk di penerbangan ke angin kencang yang bisa terjadi, yang bisa menghambat proses take off atau landing, karena posisi di Bandara Komodo kan pesawatnya landing dan take off itu melalui jalur utara semua, maksudnya lewat laut semua, keluarnya lewat laut, dan kondisi cuacanya atau anginnya seperti apapun, mau nggak mau pesawatnya itu harus landing atau take off. Nah, itu kita harus mengupdate terus informasi cuacanya, terutama angin. Kalau ada perubahan, terus kita sampaikan ke ATC atau Air Traffic Control, sehingga memberikan informasi kepada pilot untuk mengambil keputusan mau take off atau landingnya di pukul berapa gitu. Oke, baik Pak Asti, terakhir ini himbauan Anda Pak Asti untuk masyarakat, silakan. Ya, jadi kepada masyarakat khususnya di wilayah Manggarai Barat, memang posisi kita saat ini musim pancaroba dan beberapa wilayah sudah memasuki musim kemarau, memasuki awal musim kemarau. Diperkirakan puncak musim kemaraunya nanti di bulan Agustus sama September di wilayah Manggarai Barat. Oleh sebab itu tetap waspada terhadap kondisi cuaca pada saat musim pancaroba. Biasa terjadinya hujan dengan intensitas ringan sampai lebat, tapi kondisinya tidak lama. Biasa ditandai dengan cuaca yang hujan tetapi intensitasnya cepat, tetapi durasinya atau anginnya kencang. Biasa karakteristik di musim pancaroba seperti itu. Jadi durasinya tidak lama tetapi intensitasnya bisa sampai lebat. Oleh sebab itu tetap waspadai cuaca buruk di musim pancaroba dan tetap mendapatkan informasi cuaca dari BMKG. Mungkin bisa dapatkan dari HP juga, bisa lihat di aplikasi Info BMKG. Jadi bisa download aplikasi Info BMKG, silakan pilih info cuaca, pilih provinsi NTT. Di situ kita bisa lihat kabupaten mana saja, terus silakan pilih kecamatan. Kita akan dapat informasi cuaca sampai tingkat kecamatan. Jadi selama beraktivitas silakan mengunduh aplikasi Info BMKG untuk mendapatkan informasi cuaca terkini. Kalau ada update atau peringatan dini atau info gempa bumi bisa dapatkan dari aplikasi Info BMKG. Khusus untuk cuaca maritim bisa lihat di website maritim.bmkg.go.id. Silakan masuk di website maritim.bmkg.go.id. Itu kita bisa lihat seluruh perairan di seluruh Indonesia. Kita tinggal pilih di wilayah NTT. Kita bisa mendapatkan informasi cuaca di laut seperti arus, angin,
kecepatan angin, terus tinggi arah kecepatan angin, tinggi gelombang, itu kita bisa dapatkan sampai 10 hari ke depan. Sehingga dalam aktivitas di laut kita sudah tahu kondisi cuaca sampai 10 hari ke depan seperti apa dan bisa lebih aman lagi dalam berlayar di laut. Mungkin seperti itu saja, Bu. Baik, terima kasih Pak Sti Nenotek, Kepala Stasiun Meteorologi Komodo, sudah bersama kami pagi hari ini memberikan informasi kepada pendengar. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitasnya kembali Pak Sti. Siap, terima kasih. Salam sehat selalu. Radio Republik Indonesia RRI Pro 1